Halo semua, kembali lagi di channel YouTube saya. Pada video kali ini kita akan membahas bagaimana caranya membuat desain karakter 3 dimensi berbentuk jamur menggunakan Blender 2.80 seperti gambar yang sudah saya tampilkan ini. Dan ini adalah hasil dari render engine Cycle menggunakan Blender 2.80, hasilnya seperti ini. Kemudian ini adalah hasil dari desain karakter 3 dimensi berbentuk jamur yang masih belum dirender dan masih berbentuk blend. Lagi sebentar teman-teman bisa membuat desain karakter jamur 3 dimensi ini menggunakan silinder untuk bagian batang dan bagian payung dari jamur itu, kemudian bisa menggunakan UV sphere untuk bagian mata desain karakter jamur 3 dimensi. Oke, langsung saja teman-teman bisa buka Blender 2.80-nya. Saya langsung cari file New General, saya discard saja. Kemudian saya langsung hapus cube yang sudah tampil secara otomatis di Blender 2.80 dengan menekan X di keyboard, kemudian delete. Tampilkan dari view front, cari view, viewpoint front atau tekan shortcut 1 angka 1 di keyboard. Kemudian teman-teman bisa tekan Shift A Mesh Cylinder. Kita scroll dengan menggunakan mouse agar tampilan blendernya lebih besar. Kita akan coba edit bagian silinder ini untuk membuat bagian batang dari karakter jamur yang akan kita buat. Tekan Z, kita tampilkan dari view wireframe. Kemudian tekan tab untuk ke edit mode, atau teman-teman cari di bagian pojok kiri atas di sini edit mode. Kemudian bisa seleksi bagian vertex select-nya untuk menseleksi bagian titik-titik dari silinder yang sudah ditampilkan. Kemudian teman-teman bisa seleksi bagian vertex di bawah, tekan B di keyboard, seleksi semuanya bagian bawahnya saja. Tekan S di keyboard untuk membesarkan. Kemudian teman-teman bisa tekan E di keyboard, tekan S kembali, tekan E kembali, tekan S. Silakan teman-teman bisa desain bagian bawah dari batang jamurnya, tampilkan move tool sesuai dengan ide masing-masing ya. Kemudian untuk bagian atasnya, teman-teman bisa tekan Ctrl R untuk menambahkan garis. Kita bisa tekan S untuk dibesarkan boleh, kurang lebih seperti ini. Kemudian tekan Ctrl R kembali, teman-teman bisa geser, diklik di mouse ya. Tekan S untuk mengecilkan, tekan Ctrl R kembali, diklik, tekan S. Kemudian di bagian atas teman-teman seleksi satu saja titiknya, tekan B di keyboard, kemudian tekan S kembali, kemudian tekan E kembali untuk extrude dia, tekan S lagi sekali, tekan tab, kemudian tekan Z, tampilkan dari view solid sehingga menghasilkan batang jamur seperti ini. Kemudian teman-teman bisa tambahkan bagian atasnya atau payung jamurnya dengan menekan Shift A Mesh, cari silinder kembali, tampilkan move tool, digeser bawah ke atas, tekan S dan Z untuk mengedit bagian vertikal seperti ini. Teman-teman bisa tekan S untuk membesarkan, tampilkan dari view wireframe, tekan Z, kemudian cari wireframe, tekan tab di keyboard atau edit mode, dan pilih yang bagian vertex select. Kita seleksi bagian bawah dari payung jamurnya itu, tekan B di keyboard, seleksi, teman-teman tekan S, nah, kurang lebih seperti ini. Kemudian tekan E di keyboard, kemudian tekan S kembali, tekan E di keyboard, tekan S, kemudian tekan E kembali, tekan E dan S. Kemudian teman-teman geser tanda panah birunya ke atas, tekan E dan S kembali, geser bawah ke atas, tekan E dan S kembali, geser bawah ke atas, tekan E dan S lagi sekali, geser bawah ke atas. Kurang lebih seperti itu untuk bagian bawah dari payung jamurnya. Kita bisa seleksi bagian atas dari vertex payung jamurnya, tekan B di keyboard, teman-teman bisa geser sedikit ke atas, tekan Ctrl R di sini, diklik, kemudian teman-teman bisa tekan S untuk mengecilkan, kemudian kita bisa seleksi bagian atasnya kembali, tekan B, tekan S kembali, kemudian teman-teman bisa geser tampilan blendernya, tekan E, kemudian tekan S kembali, kemudian tekan E kembali, tekan S,
tekan E lagi sekali, tekan S, kemudian teman-teman bisa turunkan sedikit. Nah, silakan teman-teman bisa bentuk sesuai dengan kreasi teman-teman masing-masing. Misalkan saya tekan B kembali, saya kecilkan sedikit bawah ke bawah seperti ini ya, atau saya tekan S dan Z. Nah, kurang lebih seperti itu. Kemudian yang bagian bawahnya ini saya tekan AL, kemudian kita bisa tekan S. Nah, besarkan seperti itu ya. Oke, untuk bagian titiknya ini tekan ALT klik, maksud saya ya, di bagian sini ya, tekan ALT klik. Kalau sudah dirasa cukup untuk mengedit bagian payung di atasnya, teman-teman bisa tekan Z kembali, tampilkan view solid, kemudian tekan tab. Nah, silakan tekan S dan Z, tekan S, disesuaikan, kemudian diposisikan, tekan R dan Y. Berikutnya kita coba tampilkan dari view depan. Kita akan coba buatkan bagian mulut di batang jamurnya, tekan tab. Nah, teman-teman bisa tekan Ctrl R di keyboard, diklik lagi sekali, tekan S. Nah, kurang lebih seperti itu. Kemudian di bagian atas kita bisa tekan Ctrl R kembali, digeser bawah ke bawah seperti ini, tekan S sedikit. Nah, kurang lebih seperti itu. Kemudian di bagian atas kembali ditekan Ctrl L, tekan S sedikit. Nah, kurang lebih seperti itu. Tekan ALT klik, tekan S. Nah, oke, saya rasa cukup. Kemudian kita akan coba buatkan mulut, tetapi kita pindahkan seleksinya menjadi face select. Kita seleksi bagian bidang ini ya. Tetapi sebelumnya kita bisa pindahkan terlebih dahulu titik-titiknya ya. Kita bisa turunkan sedikit titiknya. Kemudian bagian atas ini juga kita bisa turunkan sedikit. Kemudian yang sebelah kanan kiri diseleksi kedua-duanya, tekan S dan X ya, sehingga menghasilkan seperti ini. Kemudian di bagian bawahnya ini juga tekan S dan X. Selanjutnya baru kita pilih yang face select. Nah, seleksi keempat-empat bidangnya ini, teman-teman bisa tekan bagian middle mouse, tekan E di keyboard, geser bawah ke tengah, dia turunkan sedikit bagian tanda panah birunya sehingga menghasilkan mulut seperti ini. Tekan tab. Kalau sudah cukup, kita bisa edit bagian mata di sini. Tetapi sebelumnya kita bisa tambahkan terlebih dahulu garis bagian yang agak banyak spasinya ini ya. Kita tekan Ctrl R. Nah, misalkan seperti ini. Kita tekan Ctrl R, scroll di mouse sehingga menghasilkan seperti ini. Kemudian tampilkan dari view 1 atau view front. Nah, teman-teman bisa tekan tab untuk mengakhiri pengeditan. Kita bisa cari bagian konteks modifier, icon kunci ini, add modifier, subdivision surface, kemudian viewportnya ubah menjadi 2. Kita bisa edit bagian bawahnya ini juga, teman-teman bisa seleksi, tekan ALT klik untuk bagian garisnya, tekan S untuk besarkan kalau belum pas dirasanya ya. Kemudian teman-teman bisa tekan tab. Kita bisa sculpting untuk bagian matanya. Kita bikin cekokan matanya atau cekungan matanya di sini dengan menggunakan menu sculpting. Tampilkan dari view front. Kemudian teman-teman bisa pilih tools yang digunakan untuk membuat dia cekung, yaitu crease ya. Dipilih bagian crease. Kemudian radiusnya teman-teman bisa sesuaikan, strength-nya bisa ditambahkan juga. Kemudian teman-teman bisa posisikan bagian sini ya, diklik untuk membuat bagian cekung daripada matanya. Nah, silakan teman-teman bisa klik berkali-kali di sini, bisa klik berkali-kali sehingga menghasilkan bagian cekung seperti ini untuk membuat atau menaruh bagian bola matanya. Silakan teman-teman klik berkali-kali, disesuaikan cekungannya. Kemudian teman-teman bisa cari layout, nah sehingga mendapatkan hasil seperti itu. Selanjutnya kita bisa tambahkan Shift A Mesh U V-Sphere. Kemudian teman-teman bisa pindahkan sedikit ke depan, tekan RX90, kemudian tekan S untuk mengecilkan, tekan tampilkan dari view front, silakan diposisikan sesuai dengan cekokan mata yang sudah dibuat. Nah, kira-kira seperti itu untuk posisi matanya. Kemudian kita bisa tambahkan sedikit pewarnaan untuk bagian matanya. Kita bisa cari material, kemudian pilih new, tampilkan teksnya ini menjadi mata, enter, kemudian pilih yang use node, kita buat yang putih, kemudian
kita bisa buat bagian mata dalamnya berbentuk hitam mungkin ya. Kita bisa tekan S dan Z lebih dahulu, nah, kurang lebih seperti itu. Kita bisa tekan tab untuk mengeditnya. Teman-teman pilih yang face select. Kita seleksi bagian yang ingin diberikan warna hitam. Tekan Alt klik, tekan Shift Alt klik juga. Kemudian untuk bagian tengah-tengahnya ini teman-teman bisa tekan Shift di keyboard, diklik dengan menggunakan mouse sesuai dengan objek yang atau bagian yang dihitamkan bagian tengah-tengahnya. Silahkan diseleksi seperti ini. Kemudian teman-teman cari tanda plus di bagian material, add material slot, kemudian new kembali, bikinkan mata tengah, enter. Kemudian base colornya ini teman-teman bisa turunkan sehingga menjadi hitam, pilih yang assign. Kemudian tekan tab untuk mengakhirinya. Teman-teman bisa klik kanan shade smooth, cari modifier, add modifier, subdivision surface, viewportnya ganti menjadi 2. Ketika ditampilkan Z render, nah hasilnya kan seperti ini. Kita bisa posisikan untuk bagian lampunya, kemudian kita bisa geser dia matanya, tampilkan dari view front terlebih dahulu, tekan Ctrl C, Ctrl V, digeser bawah ke sebelah kanan sehingga menghasilkan mata karakter jamur seperti ini. Kemudian untuk bagian batangnya, silakan teman-teman berikan material juga batang jamur, silakan disesuaikan untuk pewarnaannya nanti ya. Saya gunakan use node, silakan disesuaikan. Selanjutnya untuk teknik pewarnaan, teman-teman bisa pilih nanti apakah menggunakan material saja atau teman-teman bisa menggunakan yang namanya shading, kemudian texture paint. Nah, untuk ketiga teknik dari pewarnaan itu sudah saya unggah juga video tutorialnya. Silahkan nanti teman-teman bisa pelajari di video tutorial saya sebelumnya untuk mewarnai karakter jamur ini. Nah, untuk sekarang saya gunakan material sederhana saja. Kemudian untuk bagian atasnya teman-teman bisa cari icon modifier juga, add modifier, kemudian subdivision surface. Kita bisa tambahkan viewportnya menjadi 2, klik kanan shade smooth. Nah, teman-teman bisa atur bagian materialnya juga atau bisa disamakan juga dengan batang jamurnya seperti ini. Nah, silakan teman-teman bisa sesuaikan, tekan S dan Z misalkan sehingga menghasilkan karakter jamur seperti ini. Saya tekan Z solid saja dulu, nah sehingga menghasilkan objek seperti ini. Silahkan disesuaikan. Kemudian untuk menambahkan daripada ilustrasinya bagian atas ini teman-teman bisa gunakan UV sphere saja atau yang lainnya, silahkan dikreasikan sendiri. Nah, saya hanya membuat sampai di sini saja agar tidak terlalu lama videonya. Yang penting teman-teman bisa mengkreasikan sendiri. Sekian terlebih dahulu untuk video tutorial daripada membuat karakter jamur dan menghasilkan seperti ini. Silahkan nanti disesuaikan dan dikreasikan kembali. Semoga bisa mengikuti video tutorial ini. Semoga selalu sukses. Terima kasih.